Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2763 membunuh dua orang jenius. Siapa kamu? Lu Ming mengerutkan kening. Dia bisa merasakan niat membunuh yang dingin dari kedua pemuda itu. Orang yang akan membunuhmu. Seorang pemuda dengan dua tanduk banteng di kepalanya berkata dengan dingin. Asyik. Kemudian, dalam sekejap, dia muncul di belakang Lu Ming, menghalangi jalannya mundur. Kalian adalah murid sekte Kong Xuan. Mata Lu Ming berubah dingin saat dia bertanya. Hehe, setidaknya kamu pintar. Aku akan membiarkanmu mati dengan tenang. Itu benar, kami adalah murid dalam sekte Kong Xuan dan termasuk dalam faksi Putra Suci Refleksi. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Pemuda bertanduk banteng itu berkata dengan dingin. Putra suci dari golongan refleksi, itu benar-benar kalian. Lu Ming mencibir, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Hanya ada dua sekte di sekte Kong Xuan yang ingin membunuhnya, yaitu sekte Fu Guang dan sekte Tian Hong. Bocah, kau bahkan punya niat membunuh terhadap kami. Dengan kultivasimu yang hanya mencapai tahap satu dewa sejati, kau ingin membunuh kami. Ini sungguh menggelikan. Pemuda bertanduk banteng itu mencibir dan melangkah maju, auranya yang ganas membumbung tinggi ke angkasa. Tahap ketujuh dewa yang sejati. Pemuda bertanduk banteng itu berada di tahap ketujuh alam dewa sejati dan kekuatan surgawi yang dikuasainya adalah kekuatan surgawi tingkat raja. Kekuatan bertarungnya cukup untuk melawan dewa sejati tahap ke-8 biasa. Pada saat yang sama, pemuda lainnya juga memancarkan aura yang menakutkan. Dia juga berada di tahap ketujuh alam dewa sejati. Dua orang kesayangan surga di tingkat ketujuh alam dewa sejati datang untuk membunuh seseorang di tingkat pertama alam dewa sejati. Tidak peduli seberapa kesayangan surga orang ini, itu adalah hal yang pasti. Karena perbedaannya terlalu besar, tidak mengherankan jika mereka menganggap konyol bahwa Lu Ming punya niat membunuh mereka. Nak, aku akan mengantarmu pergi. Ingat, orang yang membunuhmu adalah Niu Fen. Pemuda bertanduk banteng itu melangkah 1000 langkah dan melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Apa? Kotoran sapi. Lu Ming hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar nama itu. Itu nama yang sangat bagus. Akan tetapi, sebelum Lu Ming dapat berpikir lebih jauh, kekuatan tinju pihak lain sudah menekannya. Asyik, sebuah tombak panjang muncul di tangan Lu Ming dan dia menusukkannya ke depan. Dalam proses penusukan, Lu Ming telah meledak dengan kekuatan tempur 3 kali lipatnya. Ledakan, tombak dan kekuatan tinju bertabrakan, menimbulkan ledakan dahsyat dan energi yang meluap. Pemuda bertanduk banteng itu mundur selusin langkah, sementara tubuh Lu Ming hanya bergoyang sedikit. Bagaimana mungkin? Kekuatan tempurmu. Mata pemuda bertanduk banteng itu membelalak karena terkejut. Bagaimana mungkin Lu Ming berada di posisi yang lebih unggul dalam tabrakan langsung? Bagaimana mungkin dewa sejati tingkat pertama memiliki kekuatan tempur yang demikian dahsyat? Pemuda lainnya, yang tadinya berekspresi santai, kini tidak lagi santai. Wajahnya dipenuhi kesungguhan. Jelas, serangan Lu Ming telah membuat mereka takut. Membunuh. Pemuda bertanduk banteng itu berteriak. Sebuah kapak perang muncul di tangannya dan dia mengayunkannya ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang mengerikan. Pemuda bertanduk banteng itu telah menggunakan keterampilan surgawiahnya. Hancurkan langit. Lu Ming juga menggunakan keterampilan keilahiannya. Dentang. Kali ini tubuh pemuda bertanduk banteng itu bergetar hebat dan ia terpaksa mundur lagi. Bahkan setelah menggunakan keterampilan surgawi, dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ah! Sial! Cepat! Serang bersama! Serang bersama! Pemuda bertanduk banteng itu meraung. Pemuda lainnya sudah bergerak. Sosoknya melesat dan dia menerkam Lu Ming dengan kecepatan yang sangat tinggi. Cahaya pedang yang cemerlang meledak dan menuju ke arah Lu Ming. 3 serangan dahsyat, hancurkan langit. Lu Ming mengayunkan tombaknya lagi. Kali ini, 2 cahaya tombak meledak dan menyerang pihak lain. Dentang, dentang. Kedua belah pihak terus bertukar pukulan. Ketiga sosok itu melesat di udara dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan gerakan. Sejujurnya, pemuda bertanduk banteng dan pria lainnya sama-sama sangat kuat. Mereka berada di tahap 7 alam dewa sejati dan memiliki kekuatan surgawi tingkat raja. Bahkan salah satu keterampilan surgawi mereka telah dikembangkan hingga tahap 4.
Dengan mereka berdua bekerja sama, tidak akan mudah bahkan bagi Lu Ming untuk mengalahkan mereka. Setelah bertukar lusinan gerakan, meskipun Lu Ming berada di atas angin, ia tidak dapat menghancurkan mereka sepenuhnya. Orang ini terlalu kuat. Mari kita mundur dan melaporkan hal ini kepada Sein sehingga dia dapat mengirim orang yang lebih kuat untuk membunuh anak ini. Tidak buruk. Pemuda bertanduk banteng dan pemuda lainnya berbicara secara rahasia. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Dewa sejati tingkat pertama benar-benar mampu menekan mereka berdua saat mereka bergabung. Monster seperti itu tidak pernah terdengar. Bahkan para putra suci itu jauh lebih rendah daripada Lu Ming dalam pertempuran di level yang sama. Meskipun para orang suci itu kuat, ada batasnya. Namun, Lu Ming hanyalah orang aneh. Ayo pergi. Mereka berdua segera mundur, mencoba melarikan diri. Kau ingin pergi? Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Rantai es. Kemudian, dengan pikirannya, 8 rantai terbang keluar dari tubuh Lu Ming. Benar, ada 8 rantai. Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak menggunakan rantai yang paling menakutkan. Namun, ke-8 rantai es ini semuanya telah disempurnakan menjadi batu bulan dingin, jadi kekuatannya sama-sama mengejutkan. Begitu rantai es itu muncul, mereka seperti 8 ular panjang, menari-nari di langit dan meliuk-liuk ke arah pemuda bertanduk banteng dan pria lainnya. Merusak. Pemuda bertanduk banteng dan pria lainnya menyerang dengan ganas, mencoba menghancurkan rantai es. Namun, ketika serangan mereka mengenai rantai es, mereka sama sekali tidak terluka. Sebaliknya, hawa dingin yang mengerikan menyebar dari rantai es dan memasuki tubuh pemuda bertanduk banteng dan pria lainnya melalui artefak surgawi. Keduanya menggigil dan lapisan es muncul di permukaan tubuh mereka, mencoba menyegel mereka dalam es. Ah! Pemuda bertanduk banteng dan pemuda lainnya berteriak sekuat tenaga, namun tidak ada hasilnya. Mereka sama sekali tidak dapat mematahkan rantai es itu. Rantai es itu menyusut dan menjadi semakin ketat. Pada akhirnya, rantai itu melilit pemuda bertanduk banteng dan pria lainnya dengan erat, membuat mereka tidak dapat bergerak. Membunuh. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan membunuh pemuda bertanduk banteng dan rekannya. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan mereka. Putra suci refleksi. Kilatan dingin di mata Lu Ming semakin kuat. Kedua faksi ini telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Dalam hatinya, ia telah dijatuhi hukuman mati. Ia akan menghancurkan kedua faksi ini cepat atau lambat. Jika aku mengerahkan segenap kekuatanku sekarang, itu akan setara dengan kesayangan surga di tingkat ke-8 alam dewa sejati. Setelah pertempuran ini, Lu Ming mendapat gambaran kasar tentang kemampuannya. Jika dia menggunakan semua kemampuannya sekarang, dia mungkin sebanding dengan dewa sejati tingkat 8 yang mengendalikan kekuatan surgawi tingkat raja. Jika dia hanya mengendalikan kekuatan surgawi biasa, Lu Ming bahkan dapat melawan dewa sejati tingkat 9. Melawan dewa sejati tingkat 9 sebagai dewa sejati tingkat 1, jika disebarkan, mungkin akan membuat orang takut setengah mati. Dalam sekejap, Lu Ming meninggalkan tempat itu. Tak lama setelah Lu Ming pergi, sosok Le Zong muncul di sana. Pada saat ini, mata Le Zong dipenuhi dengan keterkejutan. Sebenarnya, dia baru saja melihat seluruh pertempuran itu. Kekuatan tempur Lu Ming sangat mengejutkannya. Terlalu mengerikan. Kekuatan tempur anak ini terlalu mengerikan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia mengingat pertempuran tadi, ketakutan di matanya semakin kuat. Dewa sejati tingkat 1 bahkan dapat membunuh 2 orang jenius dewa sejati tingkat 7. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Bab 2764 Kesalahpahaman. Aku tidak tahu apakah anak ini menggunakan kekuatan penuhnya tadi. Tidak baik bagiku untuk melawannya secara langsung. Le bergumam. Dia benar-benar ketakutan. Kultivasinya sudah berada di puncak tahap ke-9 alam dewa sejati dan kekuatan surgawi yang dikuasainya juga merupakan kekuatan surgawi tingkat raja. Kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat daripada pemuda bertanduk banteng dan pria lainnya. Namun, barusan, dia tidak berani bergerak. Dia tidak bisa mengukur kekuatan tempur Lu Ming yang sebenarnya dan takut Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya tadi. Jika Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya tadi, dia tidak akan percaya diri jika dia keluar dengan gegabah.
Lebih baik aku bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Tampaknya Luming datang ke bintang Dewa Kuno untuk mencari Gunung Dewa Kuno. Jika Gunung Dewa Kuno muncul, aku akan bisa mendapatkan beberapa kesempatan. Dia merenung dan membuat keputusan. Dia memutuskan untuk bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan untuk membunuh dalam satu serangan. Luming meneruskan perjalanannya ke kediaman Fu. Klan Fu terletak di tengah-tengah pegunungan. Bahkan dari kejauhan, orang bisa melihat istana-istana mewah yang dibangun di puncak-puncak gunung. Luming hendak terbang ke depan ketika tiba-tiba, sosok-sosok melintas dari segala arah. Pada saat yang sama, serangan-serangan tajam dilancarkan ke arah Luming. Luming mengerutkan kening dan melemparkan baju besi Crimson Gold 9 lapis. Baju besi Crimson Gold menyelimutinya. Degup, degup, semua serangan mendarat di baju besi emas dan diblokir. Wus! Dalam sekejap, sekelompok orang mengelilingi Luming. Mereka memasang ekspresi ganas di wajah mereka saat mereka menatap Luming dengan waspada dan takut. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin memusnahkan klan Fuku? Seorang pria kekar meraung. Petik 2 tanda tanya petik 2. Luming tercengang. Dia meraung dalam hatinya. Kapan aku ingin menghancurkanmu? Melihat Luming tidak mengatakan apa-apa, lelaki tua lainnya berteriak, jangan buang-buang napas padanya. Jika dia ingin membunuh kita, maka kita akan membunuhnya. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Membunuh. Sekelompok orang itu berteriak. Setidaknya ada beberapa ratus orang, dan mereka melancarkan serangan terhadap Luming. Di antara kelompok orang ini, orang dengan kultivasi tertinggi berada di tahap keempat alam dewa sejati. Bahkan ada banyak dari mereka yang berada di alam dewa virtual. Meskipun ada banyak dari mereka, mereka bukanlah ancaman bagi Luming. Namun, Luming tidak memiliki kebiasaan berdiam diri dan tidak membalas. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Ia mengayunkan tombak panjang itu secara horizontal, dan cahaya tombak yang besar menghantam kerumunan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kelompok orang ini, terlepas dari apakah mereka adalah dewa sejati tingkat keempat atau dewa virtual, bagaikan karung pasir. Mereka diterbangkan oleh Luming dan jatuh ke tanah. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Seseorang berteriak. Mereka dipenuhi keputusasaan dan menatap Luming dengan kebencian. Hei, aku tidak punya permusuhan denganmu. Tidak apa-apa jika kau menyerangku tanpa alasan, tetapi kau juga menatapku seolah-olah kau memiliki kebencian yang mendalam padaku. Apa maksudmu? Petik 2. Luming agak terdiam. Tidak ada dendam. Apakah kamu di sini bukan untuk memusnahkan klan Fuku? Seorang lelaki tua memanggil. Memusnahkan klan Fumu. Jika aku ingin memusnahkan keluarga Fu, apakah kamu masih hidup? Luming menyentuh hidungnya dan berkata. Semua orang di seberang tercengang, lalu mereka saling berpandangan. Itu memang benar. Dengan kemampuan Luming, akan semudah membalikkan telapak tangannya jika dia ingin membunuh mereka. Baru saja, dia telah membuat mereka semua terbang dengan satu tembakan, tetapi dia tidak membunuh satupun. Jika dia ingin membunuh mereka, mengapa dia melakukan itu? Lalu kau, dan kau adalah. Orang tua itu menatap Luming dengan gelisah dan tergagap. Mereka takut Luming akan membunuh mereka jika mereka membuatnya marah. Kudengar 5 keluarga telah dimusnahkan di sekitar sini. Aku penasaran dan ingin datang ke klan Fu-mu untuk melihatnya. Aku tidak menyangka akan dianggap sebagai musuh olehmu. Luming tersenyum dan tidak menganggapnya aneh. Pihak lain menghadapi bahaya yang bisa dimusnahkan kapan saja, jadi wajar saja jika merasa sedikit takut. Pahlawan muda, maafkan aku. Maafkan aku. Kami terlalu terburu-buru tadi. Orang tua dewa sejati tahap 4 itu meminta maaf berulang kali. Tidak apa-apa. Luming melambaikan tangannya. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke suatu arah. Sepertinya orang yang ingin memusnahkan kalian semua benar-benar datang. Apa? Ekspresi sesepuh klan Fu berubah drastis saat dia cepat-cepat melihat ke arah itu. Wus, wus, wus. Ke arah itu, ada banyak bayangan hitam yang melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam beberapa tarikan napas, bayangan hitam telah tiba dan mengepung klan Fu dan Luming. Jumlah mereka lebih dari 200. Orang-orang ini semuanya mengenakan jubah hitam, memancarkan perasaan misterius dan berbahaya. Siapa kalian? Apa yang kalian coba lakukan? Tetua klan Fu bertanya dengan kaget.
Serahkan peta gunung dewata kuno dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Salah satu pria berjubah hitam berkata dengan suara serak. Peta gunung dewa kuno yang mana? Klan Fu kita tidak punya peta gunung dewa kuno. Tetua klan Fu meraung. Tidak, hehe, kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matinya. Kalau begitu mari kita musnahkan klan Fu dan kita akan menemukan mereka sendiri. Bunuh. Pemimpin pasukan berjubah hitam melambaikan tangannya, dan lebih dari 200 pasukan berjubah hitam bergerak. Sosok mereka berkedip-kedip, dan mereka menyerang orang-orang klan Fu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka semua ahli. Lu Ming melirik dan menyadari bahwa pria berjubah hitam ini semuanya adalah ahli. Kebanyakan dari mereka adalah ahli alam dewa sejati. Beberapa yang terkuat telah mencapai tahap kelima alam dewa sejati, dan kemampuan mereka jauh di atas keluarga Fu. Bertahan, bertahan. Tetua klan Fu meraung dan mengumpulkan anggota klan Fu ke dalam formasi pertahanan. Meskipun klan Fu memiliki lebih banyak orang, kekuatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan pihak lainnya. Lu Ming tidak segera bertindak. Dia berencana untuk membuat keluarga Fu menderita sedikit sebelum dia bertindak. Akan tetapi, meskipun dia tidak ingin melakukannya, seseorang memaksanya. Membunuh. Seorang pria berjubah hitam dari alam dewa sejati tingkat ketiga menyerang Lu Ming. Cahaya bilah dingin diarahkan ke kepala Lu Ming, ingin membelahnya menjadi dua. Awalnya aku ingin membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, tapi ternyata kau mencari kematian. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan membunuh pria itu. Ketika pria berjubah hitam lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Membunuh. Lu Ming melancarkan gerakannya. Sosoknya bersinar dan tombak panjangnya bergetar. Sinar cahaya tombak meledak. Di antara orang-orang ini, yang tertinggi hanya berada di tahap kelima alam dewa sejati. Selain itu, kekuatan surgawi yang mereka kendalikan hampir semuanya adalah kekuatan surgawi biasa. Di tangan Lu Ming, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Puff, puff. Setiap tombak yang menyala akan merenggut nyawa seseorang. Lebih dari 100 tombak menyala dan lebih dari 100 Men in Black terbunuh. Mayat mereka berserakan di tanah. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Baik Men in Black maupun klan Fu sangat terkejut. Ayo pergi. Setelah beberapa detik, pria berbaju hitam akhirnya bereaksi dan mulai melarikan diri ke segala arah. Mereka menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan seorang ahli yang mengerikan. Jika mereka tetap tinggal, mereka semua akan mati. Jika kau ingin pergi, maka tinggallah. Ayo, gerutu Lu Ming. 8 rantai es beterbangan dan membesar dengan cepat. Langit dipenuhi bayangan rantai, mengikat ratusan orang berbaju hitam. Bagaimana mungkin para lelaki berjubah hitam itu bisa terhindar dari serangan rantai es itu? Mereka semua terikat oleh dinginnya rantai es itu dan membeku di sana. Bab 276 Wilayah Tuan Angin Pengembara. Lebih dari 100 pria berbaju hitam semuanya terikat oleh rantai es Lu Ming dan dibekukan oleh udara dingin. Tidakkah kau ingin tahu siapa mereka? Aku serahkan padamu sekarang. Lu Ming memandang keluarga Fu. Baru pada saat itulah keluarga Fu tersadar dari lamunan mereka. Dewa tua sejati tingkat 4 itu berjalan mendekat dan menatap seorang pria berpakaian hitam sambil bertanya, bicaralah, siapakah kamu? Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dariku. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan muram. Kalian semua mengenakan jubah hitam untuk menutupi wajah dan menyembunyikan kepala serta ekor kalian. Kalian takut orang-orang akan mengenali kalian. Aku ingin tahu siapa kalian. Tetua klan Fu melambaikan tangannya dan merobek jubah hitamnya, memperlihatkan wajah seorang pria parubaya. Melihat wajah orang ini, tetua klan Fu tertegun sejenak sebelum menampakkan ekspresi terkejut. Dia berteriak, itu kamu, 19 penjaga. Apakah kamu orang-orang dari pelindung Lord Yufeng? Suara tetua klan Fu bergetar seolah dia sangat terkejut. Penguasa wilayah angin pengembaraan. Itu sebenarnya penguasa wilayah angin pengembaraan. Kita sudah selesai. Anggota klan Fu lainnya juga pucat karena ketakutan. Penguasa wilayah angin yang mengembara. Lu Ming bingung. Pahlawan muda, beginilah adanya. Setelah bertahun-tahun berperang, bintang dewa kuno telah terbagi menjadi banyak wilayah. Setiap wilayah memiliki penguasa wilayah. Penguasa wilayah angin pengembara adalah penguasa wilayah ini. Dia adalah penguasa wilayah ini. Tetua klan Fu menjelaskan.
Lu Ming tiba-tiba menyadari sesuatu. Aku tidak menyangka bahwa sebenarnya Lord Yu Feng yang mengirim seseorang untuk menyerang. Aku tidak menyangka. Tetua klan Fu mendesah. Klan Fu mereka hanyalah kekuatan yang diperintah oleh penguasa pelindung angin yang berkelana. Bagaimana mungkin mereka bisa bersaing dengan penguasa pelindung angin yang berkelana? Sekarang karena pelindung Lord Yu Feng telah mengarahkan pandangannya pada mereka, klan Fu kemungkinan besar akan dimusnahkan. Karena kau tahu bahwa kami adalah orang-orang penguasa wilayah Yu Feng, mengapa kau tidak membiarkan kami pergi? Ke-19 pelindung itu berkata dengan ekspresi gelap dan dingin. Karena dia sudah dikenali, dia tidak perlu lagi menyembunyikannya. Benar sekali, ayo kita pergi. Para pria berbaju hitam lainnya juga berteriak. Tetua klan Fu dan anggota klan Fu lainnya ragu-ragu. Baru saja, begitu banyak orang mereka yang telah meninggal. Selain itu, penguasa wilayah Yu Feng itu telah mengincar klan Fu-mu. Apakah menurutmu jika kau membiarkan orang-orang ini pergi, pihak lain akan membiarkan klan Fu-mu pergi? Lu Ming berkata dengan tenang. Nak, kamu. Ke-19 penjaga dan pria berjubah hitam lainnya semuanya sangat terkejut. Benar sekali. Bunuh mereka semua. Kita bahkan bisa melemahkan kekuatan penguasa wilayah angin pengembara. Tetua klan Fu menggertakkan giginya dan menampakkan ekspresi yang kejam. Kamu berani. Ke-19 penjaga terkejut dan marah. Asyik, cahaya pedang menyambar saat lelaki tua klan Fu itu bergerak, membelah 19 penjaga menjadi dua. Serang. Bunuh mereka semua. Tetua klan Fu meraung. Membunuh. Klan Fu semuanya menyerang pria berjubah hitam. Para pria berbaju hitam itu terikat oleh rantai es Lu Ming dan tidak dapat melawan sama sekali. Mereka terbunuh satu per satu. Tak lama kemudian, lebih dari 100 orang tewas. Lu Ming melambaikan tangannya dan menjaga rantai es itu. Pahlawan muda, bolehkah aku mengundangmu ke keluarga Fu sebagai tamu? Tetua klan Fu tergagap. Selanjutnya, klan Fu pasti harus menghadapi balas dendam dari penguasa wilayah Yu Feng. Dengan kekuatan klan Fu mereka pasti tidak akan mampu menahannya dan hanya akan dihancurkan. Namun, kemampuan yang baru saja ditunjukkan Lu Ming sungguh mengejutkan. Untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu di usia yang begitu muda, dia jelas bukan dari bintang dewa kuno. Ada kemungkinan besar bahwa dia adalah murid jenius dari salah satu kekuatan utama di zona bintang surga Qin. Dia ingin meminta bantuan Lu Ming. Mungkin dia bisa membantu keluarga Fu mengatasi krisis ini. Apa basis kultivasi penguasa domain angin pengembara? Lu Ming bertanya. Kudengar dia berada di tahap ke-8 alam dewa sejati. Kata lelaki tua dari keluarga Fu. Ketika berbicara tentang alam dewa sejati tingkat 8, ekspresinya sangat serius. Dewa sejati tingkat ke-8 bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh klan Fu mereka. Ahli terkuat klan Fu mereka hanya berada di tingkat ke-5 dewa sejati. Tahap 8 alam dewa sejati. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming tidak terlalu peduli dengan dewa sejati tingkat 8. Bahkan jika itu adalah dewa sejati tingkat 8 yang mengendalikan kekuatan surgawi tingkat raja, Lu Ming tidak takut. Lu Ming tidak akan sebanding dengan para jenius top yang telah menguasai berbagai keterampilan rahasia yang mengerikan atau yang memiliki kekuatan suci tingkat suci. Terima kasih, pahlawan muda. Tetua klan Fu sangat gembira saat mendengar persetujuan Lu Ming. Anggota klan Fu lainnya juga sangat gembira. Kerumunan itu membersihkan medan perang. Lu Ming mengikuti anggota klan Fu dan kembali ke klan Fu. Sekelompok orang datang menyambutnya begitu dia tiba di klan Fu. Penatua Agung, bagaimana situasinya? Sepertinya ada pertempuran besar di sana sekarang. Seorang pria parubaya berpakaian mewah datang dan bertanya kepada sesepuh klan Fu. Orang tua klan Fu adalah tetua agung klan Fu. Kepala klan, memang ada pertempuran besar tadi. Pihak lain adalah orang dari penguasa wilayah Yu Feng. Kata tetua pertama klan Fu. Apa? Penguasa wilayah angin yang mengembara. Wajah kepala klan Fu seputih salju. Semua berkat pahlawan muda Lu Ming, kita masih hidup. Tetua pertama keluarga Fu segera menjelaskan apa yang telah terjadi. Setelah ketua keluarga Fu mendengar hal itu, dia tentu saja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lu Ming dan memperlakukan Lu Ming sebagai tamu terhormat. Setelah itu, Lu Ming tinggal di kediaman Fu. Adapun klan Fu, mereka waspada dengan gelisah, menunggu kedatangan musuh yang kuat. 3 hari kemudian,
saat fajar. Serangan musuh, serangan musuh. Suara keras memecah kesunyian pagi hari. Sekelompok orang yang padat terbang keluar dari istana klan Fu dan membentuk formasi pertahanan, menunggu dengan penuh antisipasi. Akhirnya tiba, Lu Ming bergumam. Dia bergerak dan meninggalkan kamarnya, berdiri di udara. Klan Fu dikelilingi oleh kerumunan besar. Tekanan yang mengerikan mengalir ke arah klan Fu seperti air pasang. Pelindung dewa mengembara angin, itu benar-benar dia. Banyak anggota klan Fu bergumam sendiri sambil menatap lelaki tua berwajah pucat itu. Tetua ini mengenakan jubah emas dan memancarkan aura yang bermartabat. Dia adalah gubernur pelindung angin yang mengembara. Degup, degup, dan EBSP, mati. Tuan pelindung Yufeng melangkah maju, menyebabkan langit bergemuruh. Kekuatan surgawinya mendidih, dan auranya yang kuat membentuk tekanan mengerikan yang menyelimuti klan Fu. Banyak anggota klan Fu gemetar dan hampir tidak dapat menahan tekanan. Tuan pelindung Yufeng, bolehkah saya tahu bagaimana klan Fu saya telah menyinggung Anda sampai-sampai Anda mengumpulkan begitu banyak orang di sini? Ketua klan Fu menguatkan diri dan melangkah maju, menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat. Anda tahu jawabannya. Serahkan peta gunung dewa kuno dan Anda bisa menyelamatkan hidup Anda. Kata penguasa daerah angin mengembara dengan dingin. Pemimpin zona, keluarga Fu benar-benar tidak memiliki peta gunung dewa kuno. Jika kami memilikinya, kami pasti sudah menyerahkannya sejak lama. Kata kepala klan Fu. Dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Jika dia memiliki peta gunung dewa kuno, dia akan segera menyerahkannya sebagai ganti perdamaian klan Fu. Tidak perlu berdalih. Peta gunung dewa kuno terbuat dari emas jiwa titik. Emas jiwa titik memiliki karakteristik khusus, yaitu dapat merasakan satu sama lain meskipun mereka berjauhan. Dan kebetulan aku punya sedikit sisa emas jiwa. Melalui emas jiwa itu, aku bisa merasakan bahwa pasti ada beberapa emas jiwa di area ini, tetapi sangat langka sehingga tidak banyak di bintang dewa kuno. Kemungkinan besar itu adalah peta gunung dewa kuno. Kata penguasa daerah angin mengembara. Bab 2766 Peta Gunung Dewa Kuno. Begitu Lord Yufeng selesai berbicara, sepotong logam ungu emas seukuran kuku muncul di telapak tangannya. Pada saat ini, permukaan logam ini berkilauan dengan cahaya, seolah-olah beresonansi dengan sesuatu. Semua orang tiba-tiba menyadari. Mereka akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak keluarga yang dimusnahkan di sekitar sana. Itu karena penguasa protektorat Yufeng telah merasakan munculnya sedikit emas jiwa di daerah ini melalui emas jiwa kecil itu. Kemungkinan besar itu adalah peta gunung dewa kuno. Namun, dia tidak yakin dengan lokasi pastinya. Jadi, klan-klan itu pergi satu persatu dan mencarinya. Namun, dia takut dikritik orang lain, jadi dia menyuruh semua bawahannya mengenakan jubah hitam dan menutupi wajah mereka. Tapi keluarga Fuku benar-benar tidak punya emas jiwa. Ketua klan Fu berteriak, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Ayah, mungkinkah ini ada hubungannya dengan barang-barang kuno yang aku beli terakhir kali? Pada saat ini, seorang pemuda datang ke sisi kepala keluarga Fu dan berbisik. Antik, ketua klan Fu tercengang. Ya, saya membeli sejumlah benda kuno terakhir kali dan ingin mempelajarinya untuk melihat apakah benda-benda itu memiliki nilai. Salah satu gulungan memiliki warna yang mirip dengan emas jiwa ini, kata Wang Yao. Kata pemuda itu. Apa? Mata penguasa wilayah Yufeng berbinar ketika mendengar kata-kata pemuda itu. Apa? Ada benda seperti itu? Cepat dan keluarkan. Kepala klan Fu buru-buru memanggil. Ya, pemuda itu mengangguk dan mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan itu bersinar, dan setumpuk barang antik muncul di udara. Barang-barang itu tampaknya tidak memiliki spiritualitas, tetapi tampak sangat sederhana dan penuh dengan jejak waktu. Terutama salah satu gulungan, warnanya benar-benar mirip dengan emas jiwa, tetapi warnanya jauh lebih gelap. Ketika benda-benda ini dikeluarkan, emas jiwa di tangan Dewa Pelindung Yufeng segera bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, gulungan kuno itu tiba-tiba bersinar terang dan beresonansi dengan emas jiwa. Hahaha, peta gunung Dewa kuno. Itu benar-benar peta gunung Dewa kuno. Berikan padaku. Penguasa wilayah angin yang mengembara tertawa terbahak-bahak. Pemimpin keluarga Fu dengan cepat mengambil peta gunung dewa kuno dan berkata, Tuan pelindung angin yang berkelana, aku akan menyerahkan peta ini kepadamu. Kamu harus berjanji untuk melepaskan klan Fuku.
Baiklah, aku janji. Sekarang, cepatlah dan serahkan padaku. Kata penguasa daerah angin mengembara dengan tergesa-gesa. Pemimpin klan Fu bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dengan lambaian tangannya, peta gunung dewa kuno terbang menuju Tuan Pelindung Yu Feng dan ditangkap olehnya. Setelah dia menangkapnya di tangannya, dia buru-buru membukanya untuk melihatnya, dan ekspresinya menjadi lebih bahagia. Hahaha, akhirnya aku berhasil. Sekarang, karena kamu telah menyerahkan peta gunung dewa kuno, aku akan segera membunuh klan Fumu. Kata penguasa wilayah Yu Feng dengan dingin. Apa, bukankah kau bilang akan membiarkan klan Fu pergi? Kau tidak menepati janjimu. Sang patriark keluarga Fu meraung. Kredibilitas. Terakhir kali, aku mengirim lebih dari 200 orang ke sini, dan semuanya tewas di klan Fumu. Jika klan Fumu tidak hancur, bagaimana aku bisa menghadapi bawahanku? Kata kepala wilayah Yu Feng dingin. Tatapan matanya sangat dingin. Dia tidak berniat membiarkan klan Fu pergi sejak awal. Hehe, kamu Feng, kamu masih saja hina seperti biasanya. Pada saat ini, terdengar seringai dari langit. Senyum itu penuh dengan ejekan. Siapa ini? Ekspresi kepala wilayah Yu Feng berubah saat dia melihat ke langit. Yu Feng, kamu bahkan tidak bisa mengenali suaraku. Suara itu terdengar lagi. Berdengung. Lalu, beberapa sosok muncul ke arah itu. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria setengah baya yang kurus. Xiang San, itu kamu. Ekspresi penguasa wilayah angin mengembara berubah. Penguasa wilayah Gunung Gajah. Itu adalah penguasa wilayah Gunung Gajah. Seseorang dari klan Fu berseru. Sepertinya itu adalah penguasa wilayah lain. Lu Ming punya ide. Wilayah ini diperintah oleh Tuan Yu Feng, sedangkan wilayah Xiangshan seharusnya menjadi penguasa yang memerintah wilayah lainnya. Tentu saja aku. Yu Feng, apakah kau ingin menyimpan peta gunung dewa kuno itu untuk dirimu sendiri? Serahkan saja. Kata penguasa wilayah Gunung Gajah dengan dingin. Kau ingin mengambil sendiri peta gunung dewata kuno itu dariku. Dalam mimpimu, Tuan Pelindung Yu Feng melambaikan peta gunung dewa kuno di tangannya dan hendak menyimpannya di cincin penyimpanannya. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat ke arah telapak tangan pelindung Lord Yu Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Serangan itu datang dari belakang pelindung Lord Yu Feng. Itu adalah salah satu bawahannya. Penguasa pelindung Yu Feng tidak pernah menduga bahwa bawahannya akan menyerangnya. Ia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Telapak tangannya terkena dan meledak. Peta dewa kuno itu terbang keluar. Penjaga agung, kau mencari kematian. Matilah. Penguasa wilayah Yu Feng meraung marah. Dia mengedarkan kekuatan sucinya dan dengan cepat memperbaiki telapak tangannya yang patah. Orang yang baru saja menyerangnya adalah ahli nomor 1 di bawahnya. Dia adalah eksistensi di tahap ke-7 alam dewa sejati dan merupakan pelindungnya yang hebat. Pelindung agung itu segera mundur untuk mencegah penguasa wilayah Yu Feng menyerang. Hahaha, biar ku beritahu, pelindung agungmu sudah lama diam-diam bergabung denganku. Penguasa wilayah Gunung Gajah tertawa dan menerkam ke arah peta gunung dewa kuno. Jangan coba-coba mengambil peta gunung dewa kuno milikku. Bunuh dia. Penguasa wilayah Yu Feng meraung dan menerkam ke arah peta gunung dewa kuno. Pada saat yang sama, serangan hebat terus dilancarkan ke arah penguasa wilayah Xiangshan. Penguasa wilayah Gunung Gajah sama sekali tidak takut. Ia pun melancarkan serangan. Keduanya saling bertabrakan terus-menerus, dan kekuatan mereka menyebar ke segala arah. Untungnya, peta gunung dewa kuno terbuat dari emas sentuh jiwa dan sangat keras. Peta itu berguling dalam ki yang kuat dan tidak terluka. Penguasa wilayah Gunung Gajah juga berada di tahap ke-8 alam dewa sejati. Kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari penguasa wilayah angin berkelana. Keduanya saling bertukar pukulan terus-menerus, tetapi tidak ada yang menang. Untuk sesaat, tidak ada yang memperoleh peta gunung dewa kuno. Akan tetapi, saat Yu Feng dan Xiangshan sedang bertarung dengan sengit, sebuah sosok di langit menerkam peta gunung dewa kuno dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menyambarnya. Ini adalah anggota lomba sayap. Ia memiliki sepasang sayap hijau di punggungnya, dan saat ia mengepakkannya, kecepatannya sungguh menakjubkan. Tuan Domain Yuhan, itu kamu. Serang. Penguasa wilayah Yu Feng dan penguasa wilayah Xiangshan berteriak bersamaan. Mereka tidak mau repot-repot bertarung dan menyerang orang-orang dari ras sayap itu bersamaan. Penguasa domain lain telah tiba.
Dia tidak lain adalah penguasa domain Yuhan. Awalnya, penguasa wilayah Yuhan hendak mendapatkan peta gunung dewa kuno. Namun, serangan gabungan penguasa wilayah Yufeng dan penguasa wilayah Xiang San sangat kuat. Dia tidak punya pilihan selain menyerah pada peta gunung dewa kuno dan mempertahankan diri dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan, penguasa wilayah Yuhan terpaksa mundur. Sementara itu, penguasa wilayah Yufeng dan penguasa wilayah Xiang San menerkam ke arah peta gunung dewa kuno dan mulai bertarung lagi. Wajah Master Domain Yuhan tampak muram. Dia juga menerkam ke depan. Ketiga Master Domain terlibat dalam pertempuran. Semua orang menginginkan peta gunung dewa kuno, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkannya. Semua orang dari keluarga Fu tercengang, mereka tidak menyangka akan menarik perhatian tiga penguasa domain. Peta gunung dewa kuno beterbangan di udara. Peta gunung dewa kuno. Lu Ming bergumam, matanya dipenuhi dengan keinginan. Bukankah dia di sini untuk menemukan gunung dewa kuno? Karena itu, dia menginginkan peta gunung dewa kuno. Lu Ming melangkah maju dan mendekati medan perang. Bab 2767 membunuh penguasa domain. Secara kebetulan, ketika Lu Ming melangkah maju, peta gunung dewa kuno terbang ke arahnya seperti sambaran petir. Bahkan Lu Ming sendiri sedikit terkejut. Dia mengulurkan tangan dan mengambil peta gunung dewa kuno. Nak, berikan aku peta gunung dewata kuno. Cepat dan serahkan. Tiga penguasa wilayah, Yufeng, Xiangshan, dan Yuhan, meraung dan menerkam ke arah Lu Ming. Lu Ming menggeser tubuhnya dan bergerak beberapa ratus mil jauhnya, menghindari serangan itu. Saya ingin peta gunung dewata kuno ini. Lu Ming berkata dan menyimpan peta gunung dewa kuno. Semua orang di sekitar mereka tercengang. Mereka lalu menatap Lu Ming seolah-olah dia orang bodoh. Apakah dia menginginkan peta gunung dewa kuno? Apakah menurutmu ketiga penguasa wilayah itu hanya pamer? Bukankah ini seperti mencari kematian? Bahkan tiga penguasa domain tercengang sejenak, lalu mereka semua melepaskan niat membunuh yang dingin. Nak, aku pernah melihat orang bodoh, tapi aku belum pernah melihat orang sebodoh dirimu. Karena kau mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Matilah, teriak penguasa wilayah Yufeng dengan dingin. Dia menerkam Lu Ming seperti sambaran petir. Dia milikku. Jangan pernah berpikir untuk merebutnya dariku. Para penguasa domain Gunung Gajah dan domain Yuhan menerkam Lu Ming, mencoba membunuhnya dan mengambil cincin penyimpanannya. Kau benar-benar mengira aku buah kesemek yang lembut. Lu Ming mencibir dan tombak panjang muncul di tangannya. Pada saat yang sama, Lu Ming mengaktifkan kekuatan tempur 3 kali lipat dari formula pertempuran. Hancurkan langit, hancurkan, teriak Lu Ming. Energi surgawi dalam tubuhnya bersirkulasi dengan kekuatan penuh dan dia melancarkan gerakan pertama dari 3 serangan apokaliptik, menembus langit. Ketiga cahaya tombak itu membawa kekuatan yang mengerikan saat menusuk ke arah penguasa domain Yufeng, penguasa domain Xiangshan, dan penguasa domain Yuhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah 3 ledakan berturut-turut, ekspresi penguasa wilayah Yufeng dan 2 lainnya berubah drastis. Tubuh mereka gemetar dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Sosok Lu Ming bergoyang dan dia mundur beberapa langkah. Apa? Di tempat kejadian, semua orang tercengang. Lu Ming telah memblokir serangan ketiga pemimpin zona dan bahkan memaksa mereka mundur. Bagaimana Lu Ming bisa memiliki kemampuan bertarung yang begitu kuat? Sebelumnya, beberapa orang merasa bahwa Lu Ming bodoh. Sekarang, mereka menyadari bahwa merekalah yang bodoh. Menakjubkan, sangat menakjubkan. Kepala keluarga Fu dan yang lainnya juga terkejut. Sialan, bocah nakal ini. Master wilayah Yufeng dan 2 orang lainnya tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di mata mereka. Anak ini memang licik. Kenapa kita bertiga tidak bekerja sama dan menyingkirkannya terlebih dahulu? Setelah itu kita bisa mendapatkan peta gunung dewa kuno. Penguasa wilayah angin mengembara menyampaikan pesan kepada 2 penguasa wilayah lainnya. Baiklah, saya setuju. Penguasa wilayah Xiangshan dan penguasa wilayah Yuhan menganggukkan kepala, setuju untuk bergabung. Dari pertarungan tadi, mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingan Lu Ming jika mereka sendirian. Dengung, 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 dengung. Master zona Yufeng dan 2 lainnya bergerak. Mereka menyerang Lu Ming seperti sepasang tanduk. Ayo, Lu Ming bergumam. Tombak panjang itu bergetar dan melesat keluar.
Kekuatan surgawi yang dikendalikan oleh Master Zona Yufeng dan dua lainnya hanyalah kekuatan surgawi biasa. Meskipun mereka memiliki kultivasi dewa sejati tingkat 8, Lu Ming sama sekali tidak takut. Ledakan. Cahaya tombak tebal itu bagaikan gunung, membombardir tiga penguasa wilayah. Ketiga penguasa domain semuanya menggunakan jurus pamungkas mereka dan kedua kubu bertarung dengan sengit. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit terus meledak, dan dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertukar ratusan pukulan. Bagus, aku akan mencoba jurus baruku. Tiga serangan dahsyat, memotong bulan. Mata Lu Ming bersinar terang. Kekuatan surgawi dalam tubuhnya melonjak liar dan mengalir ke tombak panjang itu. Pada saat yang sama, Lu Ming melemparkan rantai es. Beberapa rantai menyapu ke arah penguasa wilayah Gunung Gajah dan penguasa wilayah Yuhan. Lu Ming sendiri melemparkan jurus kedua dari tiga serangan apokaliptik, memotong bulan. Ketika tiga serangan apokaliptik mencapai tingkat keempat, dia sudah dapat menggunakan jurus kedua, pemotongan bulan. Kekuatan jurus ini bahkan lebih kuat daripada jurus menembus ruang. Tentu saja, jumlah kekuatan suci yang dikonsumsinya bahkan lebih mengejutkan. Namun, Lu Ming memiliki formula ukuran. Dia tidak peduli dengan konsumsi kekuatan surgawi. Suara mendesing, sinar cahaya tombak, seperti bulan sabit, menyerang pelindung Lord Yufeng. Ini, pupil mata Master Pelindung Yufeng mengecil dengan cepat. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya gerakan Lu Ming. Dia meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya, mencoba menghalangi gerakan ini. Ledakan, puci, dua suara aneh terdengar. Kemudian, sosok Lu Ming melesat lewat sementara tubuh penguasa zona Yufeng menegang di udara. Wajahnya dipenuhi kengerian. Kemudian tubuhnya terkoyak, dan jiwanya hancur. Melihat pemandangan ini, para penguasa wilayah Gunung Gajah dan wilayah Yuhan merasakan hawa dingin menjalar dari kaki hingga kepala mereka. Mereka hampir mati ketakutan. Mereka mundur dengan panik untuk menjaga jarak dari Lu Ming. Pemimpin zona sudah mati, pemimpin zona sudah mati. Bawahan pemimpin zona Yufeng langsung dilanda kekacauan. Mereka juga mundur dengan panik, menjauhkan diri dari Lu Ming. Apakah aku membiarkanmu pergi? Berhenti di situ saja. Pandangan Lu Ming beralih ke penguasa wilayah Gunung Gajah dan penguasa wilayah Yuhan. Penguasa wilayah Xiangshan dan penguasa wilayah Yuhan sama-sama terkejut. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera berbalik untuk lari. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin saat ia menggunakan teknik 9 Kun Peng surgawi. Seperti Kun Peng, ia bergegas menuju mereka berdua dan menyusul mereka dalam beberapa saat, menghalangi jalan mereka. Sudah kubilang berhenti, kau tidak mendengarku. Lu Ming berkata dengan dingin. Pahlawan muda, aku tidak menginginkan peta gunung dewa kuno lagi. Ambil saja sebanyak yang kau mau. Kata penguasa wilayah Gunung Gajah itu tergesa-gesa, sekujur tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Jika Lu Ming dapat membunuh Master Zona Yufeng dengan satu tembakan, dia juga dapat membunuhnya dengan satu tembakan. Akan aneh jika dia tidak takut. Ya, aku juga tidak menginginkannya. Pahlawan muda, tolong ambillah. Kata penguasa wilayah Yuhan tergesa-gesa. Peta gunung dewa kuno itu milikku. Jangan pergi dulu. Aku mungkin membutuhkanmu untuk hal lain. Lu Ming berkata dengan dingin. Seperti yang diharapkan, penguasa domain Xiangshan dan penguasa domain Yuhan tidak berani bergerak. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan peta gunung dewa kuno dan membukanya. Memang ada jalan menuju ke tempat misterius, Gunung Dewata Kuno. Aku ingin kamu mengikutiku dan menemukan Gunung Dewa Kuno lewat peta. Kata Lu Ming. Lu Ming tidak begitu mengenal bintang Dewa Kuno. Bahkan jika dia punya peta, akan sangat merepotkan untuk menemukannya. Akan lebih baik jika meminjam kekuatan penguasa wilayah Gunung Gajah dan yang lainnya untuk menemukan Gunung Dewa Kuno lebih cepat. Mengenai membawa serta penguasa wilayah Xiangshan dan yang lainnya, Lu Ming tidak keberatan. Dia hanya ingin mendapatkan beberapa bunga dewa kuno dalam perjalanan ini. Dia tidak peduli dengan Xiangshan dan yang lainnya. Mata penguasa domain Gunung Gajah dan penguasa domain Yuhan berbinar. Mereka tidak menyangka hal baik seperti itu akan terjadi. Lu Ming ingin mereka mencari gunung dewa kuno bersama-sama. Apakah itu berarti mereka juga bisa memasukinya? Saat memikirkan hal ini, mata mereka menyala-nyala karena gairah. Jangan khawatir, kami pasti akan menemukannya secepatnya.
Penguasa domain dan penguasa domain Xiang San menganggukkan kepala. Ayo pergi, Lu Ming berkata. Dia meninggalkan tempat itu bersama Xiang San dan yang lainnya, tidak tinggal di klan Fu. Dengan kematian penguasa wilayah Yufeng, krisis klan Fu akan teratasi. Beruntung sekali, klan Fu kita benar-benar beruntung kali ini. Benar sekali, saya bertemu dengan pahlawan muda Lu Ming. Dewa telah memberkati keluarga Fu saya. Pahlawan muda Lu Ming adalah dermawan terbesar keluarga Fu. Kita harus menjadikannya patung dewa dan memujanya setiap hari. Menatap ke arah ditinggalkannya Lu Ming, para anggota keluarga Fu merasa sangat bersyukur. Bab 272.768 Banyak peta. Lu Ming tidak peduli dengan apa yang dipikirkan klan Fu. Pada hari-hari berikutnya, penguasa wilayah Gunung Gajah dan penguasa wilayah Yuhan mengirim sejumlah besar orang untuk mencari Gunung Dewa Kuno menurut peta. Setelah setengah bulan melakukan penelitian, mereka akhirnya menentukan lokasi yang tepat. Kemudian, Lu Ming, penguasa wilayah Gunung Gajah, dan penguasa wilayah Yuhan memimpin sekelompok ahli dan bergegas menuju tujuan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa di belakang mereka ada sosok yang mengikuti mereka. Orang itu adalah Le Zong. Menurut peta, Gunung Dewa Kuno terletak di ujung utara bintang Dewa Kuno. Di sebuah pulau terpencil di lautan utara jauh. Ketika mereka tiba di pulau terpencil itu, mereka tercengang. Hal ini karena pulau terpencil ini benar-benar sunyi. Tidak ada Gunung Dewa Kuno. Yang terpenting, sudah banyak orang berkumpul di sini. Mereka berdiri di sekitar pulau terpencil itu, mencari sesuatu. Wilayah Lord Guanhao, wilayah Lord Qian, apa yang kau lakukan di sini? Sang penguasa daerah pegunungan gajah membelalakkan matanya dan berseru. Karena di sini, ia melihat banyak penguasa wilayah dan mengenali beberapa di antaranya. Xiang San, kamu juga di sini. Sepertinya kamu juga memperoleh peta Gunung Dewa Kuno. Seorang pria kekar terkekeh. Dia adalah penguasa kota dari wilayah 1000. Apa maksudmu? Apakah kamu juga mendapatkan peta Gunung Dewa Kuno? Kata penguasa wilayah Gunung Gajah. Tidak buruk. Sebuah gulungan muncul di tangan penguasa kota wilayah 1000. Gulungan itu sama dengan gulungan yang dimiliki Lu Ming dan yang lainnya. Ini, penguasa wilayah Xiang San, penguasa wilayah Yuhan, dan yang lainnya tercengang. Hahaha, apa kamu terkejut? Aku juga berpikir sama sepertimu. Kupikir hanya ada satu peta Gunung Dewa Kuno. Sekarang aku tahu ada banyak. Lebih dari separuh penguasa domain ada di sini. Aku khawatir jumlah orang akan bertambah. Tuan kota tertawa. Lu Ming, penguasa wilayah Gunung Gajah, dan yang lainnya terdiam. Setelah sekian lama, ternyata ada banyak peta Gunung Dewa Kuno. Apakah kau menemukan Gunung Dewa Kuno? Sang penguasa wilayah bertanya lagi. Inilah yang paling mereka khawatirkan. Tidak, tempat ini adalah pulau terpencil. Burung tidak buang air besar, dan tidak ada sehelai bulu pun. Kata tuan kota. Wajah Lu Ming sedikit gelap. Tidak ada apa-apa. Bukankah itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia? Namun, mereka tidak mungkin menyerah begitu saja. Mereka pun segera mulai mencari pulau terpencil itu dengan saksama untuk mencari petunjuk. Seperti yang diharapkan, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang dari segala penjuru pulau terpencil itu. Mereka semua adalah penguasa wilayah yang datang dengan peta Gunung Dewa Kuno. Aneh, sepertinya semua peta ini muncul pada saat yang bersamaan. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang berkumpul di sini pada saat yang bersamaan? Petik 2. Lu Ming mengerutkan kening dan merenung. Ia merasa bahwa semuanya adalah buatan manusia. Dia bukan satu-satunya yang punya pertanyaan. Yang lain juga punya pertanyaan. Namun, godaan Gunung Dewa Kuno terlalu besar. Tidak ada yang tersisa. Le Zong sudah berbaur dengan kerumunan di pulau terpencil itu. Setidaknya ada puluhan ribu orang di pulau itu, jadi tidak ada yang akan memperhatikannya. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak orang berdatangan ke pulau itu. Menurut penguasa domain Xiangshan, sebagian besar penguasa domain bintang Dewa Kuno telah datang. Mereka juga membawa sejumlah besar ahli. Itu tidak mungkin. Peta Gunung Dewa Kuno terbuat dari emas jiwa titik. Emas jiwa titik itu langka dan berharga. Siapa yang mau menghabiskan begitu banyak uang untuk melakukan lelucon seperti itu? Petik 2. Seseorang berkata, tentu saja tidak ada orang yang mau menghabiskan begitu banyak uang untuk mempermainkan mereka,
karena hal itu tidak ada gunanya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa sudah waktunya Gunung Dewa Kuno lahir. Itulah sebabnya peta Gunung Dewa Kuno telah muncul di seluruh bintang Dewa Kuno dalam waktu yang singkat. Ada begitu banyak peta Gunung Dewa Kuno. Mungkin itu bermakna, mengapa kita tidak mengeluarkan peta semua orang dan melihat apakah ada yang aneh. Petik 2. Seseorang menyarankan, baiklah, aku setuju. Saya juga setuju. Banyak orang mengangguk setuju. Lalu mereka yang memiliki peta Gunung Dewata Kuno semuanya mengeluarkan peta mereka. Lu Ming juga mengeluarkannya. Setidaknya ada ratusan peta Gunung Dewa Kuno. Begitu peta-peta ini dikeluarkan, mereka beresonansi satu sama lain dan peta-peta itu menjadi berkilau. Wus! Kemudian peta itu terbang ke arah tertentu dari pulau terpencil itu dan berhenti di suatu tempat. Ratusan peta membentuk lintasan aneh dan berputar cepat di udara. Rune tiba-tiba muncul di langit seperti jaring laba-laba. Ada reaksi. Banyak orang yang gembira. Jika ada reaksi, itu berarti peta itu nyata. Semakin banyak rune muncul di kehampaan. Pada akhirnya, kehampaan itu mulai berputar, membentuk pusaran hitam pekat. Namun kemudian, pusaran itu perlahan menjadi jelas, dan pemandangan di balik pusaran itu pun dapat terlihat. Itu adalah gunung suci yang tak tertandingi besarnya, menjulang ke langit. Gunung Dewata Kuno. Banyak mata orang yang dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka akhirnya menemukan Gunung Dewa Kuno. Di masa lalu, keturunan Dewa Kuno pernah tinggal di sana. Legenda mengatakan bahwa ada banyak harta karun di dalamnya. Mata Lu Ming sedikit berbinar. Ada bunga Dewa Kuno di Gunung Dewa Kuno. Jika dia bisa mendapatkan bunga itu, tubuh dewanya akan meningkat dan dia akan mampu mengolah seni simbol pertempuran. Ayo pergi. Seseorang tidak tahan lagi dan bergegas masuk ke pusaran air. Dalam sekejap, dia memasuki pusaran air dan muncul di sisi lain. Aku baik-baik saja. Cepat, serang. Mengenakan biaya. Melihat orang-orang di hadapan mereka baik-baik saja, kebanyakan dari mereka tak kuasa menahan diri untuk bergegas menuju pusaran air, takut kalau mereka selangkah lebih lambat dan harta karun itu akan dirampas. Para penguasa wilayah Gunung Gajah dan wilayah Yuhan tidak lagi mempedulikan Lu Ming, mereka pun menyerbu ke dalam pusaran tersebut. Lu Ming berbaur dengan orang banyak dan bergegas memasuki Gunung Dewa Kuno. Hehe, aku tidak menyangka akan bertemu dengan Gunung Dewa Kuno yang legendaris saat aku datang untuk membunuh Lu Ming. Lu Ming adalah bintang keberuntunganku. Dia tertawa dingin dan mengikuti mereka ke dalam pusaran itu. Lu Ming melesat ke pusaran itu dan muncul di atas sebuah batu besar. Ini, Lu Ming memandang ke depan dan menyadari bahwa mereka telah sampai di tengah sebuah lembah yang luas. Lembah ini sangat luas, lebarnya lebih dari 1000 mil, dan di kedua sisinya terdapat tebing yang menjulang hingga ke awan. Mereka memiliki puluhan ribu orang yang memasuki tempat ini. Wus! Banyak orang sudah bergegas masuk ke kedalaman lembah. Lu Ming mengamati sekelilingnya dan bergegas ke kedalaman lembah. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar ledakan dahsyat di depan mereka. Sekelompok orang saling bertarung dengan sengit. Bunga Dewa Kuno itu milikku. Pergilah. Kaulah yang seharusnya tersesat. Raungan kemarahan itu membuat jantung Lu Ming berdebar kencang. Bunga Dewa Kuno muncul. Lu Ming bergegas menghampiri. Benar saja, ia melihat bunga berwarna merah tua tumbuh di antara celah batu. Bunga itu penuh dan berkilau, memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Itu benar-benar bunga Dewa Kuno. Persis sama dengan apa yang tercatat di buku. 2769 kerangka hitam. Dan EBSP, puluhan ahli bertarung di dekat bunga Dewa Kuno. Ah! Dengan teriakan yang menyedihkan, seorang ahli dewa sejati tingkat ke-6 terbunuh, dan darah segar mengalir ke seluruh tanah. Dalam pertempuran itu, ada beberapa karakter tingkat penguasa domain. Keberadaan di tahap ke-6 alam dewa sejati secara alami tidak cukup. Yang lainnya melihat sekeliling dan tidak memperjuangkannya. Bunga Dewa Kuno tidak ada nilainya. Bahkan lebih banyak orang bergegas masuk ke kedalaman lembah. Mungkin ada lebih banyak bunga Dewa Kuno di lembah itu. Lu Ming melihatnya namun tidak bergerak. Bunga Dewa Kuno memiliki kegunaan yang terbatas, jadi tidak perlu mengungkapkan kekuatan aslinya terlebih dahulu. Lu Ming menggerakkan tubuhnya dan menuju ke dalam lembah. Seperti yang diharapkan, semakin banyak bunga Dewa Kuno muncul di kedalaman lembah. Setiap kali bunga Dewa Kuno muncul, itu akan menyebabkan pertempuran besar. Banyak orang akan memperebutkannya.
Meskipun pengembangan kekuatan surgawi merupakan fokus utama alam semesta purba, kekuatan tubuh surgawi juga sangat penting. Beberapa keterampilan rahasia memerlukan kekuatan tubuh dewa. Lebih jauh lagi, semakin kuat tubuh dewa, semakin kuat pula kekuatan hidupnya. Harta yang dapat meningkatkan tubuh dewa semuanya sangat berharga, jadi persaingannya tentu saja ketat. Namun, Lu Ming tidak bergerak. Dia meningkatkan kecepatannya dan bergegas ke kedalaman lembah. Nak, hati-hati. Ada yang mencoba membunuhmu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari lautan kesadaran Lu Ming. Seseorang ingin membunuhku. Lu Ming tidak membeku sesaat pun. Dia waspada. Tunggu, suara ini. Tiba-tiba, Lu Ming menghentikan langkahnya, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Itu karena suara yang baru saja terdengar di lautan kesadarannya sangat asing. Itu bukan suara rumus ukuran atau rumus pertempuran, tetapi suara lain. Namun, di lautan kesadarannya, selain rumus kuantitas dan rumus pertempuran, apakah ada yang lain? Siapa dia? Siapa yang ada di lautan kesadaranku? Lu Ming berteriak dengan energi mentalnya. Nak, ada sesuatu dalam lukisanmu. Kali ini, bunyinya adalah rumus kuantitas. Sebuah lukisan. Lu Ming langsung teringat pada potret Jingyu. Namun, bekas yang ditinggalkan Jingyu sudah menghilang. Potret di atasnya juga sudah menghilang. Mungkinkah ada hal lain di potret itu? Nak, apa yang membuatmu terkejut? Sejak kau mendapatkan potret Jingyu, aku selalu ada di sekitarmu. Aku selalu memperhatikanmu selama ini, tapi kau sama sekali tidak menyadari kehadiranku. Suara yang tidak dikenal sebelumnya terdengar sekali lagi, dan seperti yang diduga, suara itu berasal dari potret Jingyu. Lalu, Lu Ming terkejut melihat sebuah lengan terentang dari potret itu. Namun, lengan ini tidak terbuat dari daging dan darah. Itu adalah sepotong tulang yang berwarna hitam, seolah-olah terbuat dari batu giok hitam. Kemudian, Lu Ming melihat sebuah kerangka merangkak keluar dari potret Jingyu. Kerangka itu berwarna hitam seperti batu giok. Lu Ming tercengang. Sebenarnya ada kerangka yang tersembunyi dalam lukisan bulu yang terkejut itu. Apa yang sedang terjadi? Siapakah kerangka ini? Mungkinkah Jingyu sendiri? Dalam sekejap, puluhan pikiran melintas dalam benak Lu Ming. Bocah, jangan terlalu terkejut. Aku sudah bilang padamu bahwa seseorang ingin membunuhmu. Mereka sudah dekat. Jika kau ingin mati, teruslah linglung. Kerangka itu berlanjut. Lu Ming segera menenangkan pikirannya. Seperti yang diduga, dia merasakan gelombang aura dingin menyebar ke arahnya. Pada saat yang sama, seorang tetua berkulit gelap dengan cepat mendekati Lu Ming dan cahaya pedang menusuk bagian belakang jantung Lu Ming. Cepat, akurat, dan kejam. Itu dilakukan dalam satu gerakan, satu serangan untuk membunuh. Terlebih lagi, kekuatannya sangat mengejutkan. Jika bukan karena peringatan kerangka hitam itu, Lu Ming akan berada dalam bahaya. Namun, setelah kerangka hitam itu mengingatkannya, Lu Ming sudah bereaksi terlebih dahulu. Dalam sekejap, Lu Ming sudah mengeluarkan armor Crimson Gold 9 lapis. Lapisan armor Crimson Gold menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Lu Ming cepat berbalik dan menusukkan tombaknya, membidik kilatan pedang. Asyik, tombak panjang dan cahaya pedang saling beradu, menimbulkan suara benturan yang memekakkan telinga, dan kekuatannya menyebar ke segala arah. Namun, kekuatan cahaya pedang itu sangat kuat. Pedang Ki yang mengerikan membuat tombak panjang itu bergetar terus-menerus. Kemudian, pedang itu menembus tombak panjang itu dan menuju ke arah Lu Ming. Degup, degup, baju zirah merah keemasan milik Lu Ming bergetar hebat dan terkoyak. Tubuh Lu Ming terlempar ke belakang, menghantam batu besar setinggi 100 meter. Tubuhnya penuh luka tebasan pedang dan darah mengalir keluar. Untungnya, cahaya pedang itu menembus tombak dan baju besi Scarlet Gold satu demi satu. Kekuatannya tidak lagi kuat, dan Lu Ming hanya menderita beberapa luka ringan. Hah! Tetua berkulit gelap itu tercengang karena dia tidak berhasil membunuh Lu Ming dengan satu serangan. Dia tampak sangat terkejut. Siapa kau? Kenapa kau ingin membunuhku? Lu Ming menatap tetua berkulit gelap itu dan berteriak dengan dingin. Kekuatan orang tua ini sangat mengerikan. Kultivasinya berada di puncak tahap ke-9 Dewa Sejati dan dia mengendalikan kekuatan surgawi tingkat raja. Dengan kemampuan Lu Ming saat ini, jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia bisa bertarung dengan Dewa Sejati tingkat ke-9 biasa. Namun,
Jika dia bertemu dengan dewa sejati tingkat ke-9 puncak, dia kemungkinan besar bukan tandingannya. Selain itu, pihak lain juga telah menguasai kekuatan dewa tingkat raja, dan kemampuannya jauh di atas dirinya. Yang paling penting, Lu Ming tidak mengenal orang tua ini. Membunuh. Tetua berkulit gelap itu tidak mengatakan apa-apa. Dia berteriak dingin dan menerkam Lu Ming seperti kilat. Bahkan sebelum dia tiba, seberkas cahaya pedang yang mengerikan sudah mengalir ke arah Lu Ming. Rantai es. Pikiran Lu Ming berkelebat dan 8 rantai es beterbangan bagaikan 8 naga panjang, menjerat sesepuh berkulit gelap itu. Wus! Cahaya pedang lawannya terus mengenai rantai es, menyebabkan percikan api beterbangan. Rantai es terus bergetar, dan bekas pedang muncul di sana. Namun, mereka masih berhasil memblokir serangannya. Pada saat yang sama, hawa dingin yang mengerikan menyebar ke arah sesepuh berkulit gelap itu, menyebabkan dia menggigil. Keterampilan rahasia, belenggu es. Anak ini benar-benar telah mengembangkan belenggu es. Tetua berkulit gelap itu terkejut. Kemudian, dia menggeram dan kekuatan surgawi yang lebih mengerikan meledak dari tubuhnya. Cahaya pedang meledak terus-menerus, mengguncang rantai es yang mengikatnya dan menuju ke arah Lu Ming. 3 serangan apokaliptik, menghancurkan bulan. Mati, Lu Ming berteriak dan menggunakan jurus terkuatnya. Serangan berbentuk bulan sabit diarahkan ke tetua berkulit gelap itu. Ledakan. Keduanya bertabrakan sekali lagi dan sebuah kekuatan yang mengejutkan meledak di antara keduanya. Mundur, cepat mundur. Di sisi lain, yang lain terkejut dan mundur. Beberapa yang lebih lemah terbunuh oleh energi dari tabrakan tersebut. Kekuatan yang mengerikan. Siapa mereka berdua? Mereka bahkan lebih kuat dari banyak penguasa domain. Banyak orang terkejut. Mungkin hanya penguasa domain paling mengerikan di bintang dewa kuno yang mampu menandingi kekuatan tempur semacam itu. Bocah, mati saja. Tetua berkulit gelap itu meraung saat kekuatan surgawi mengalir ke tubuhnya. Cahaya pedang meluas dan tubuh Lu Ming bergetar. Dia terlempar ke belakang dan memuntahkan seteguk darah. Sekaranglah waktunya. Mata Lu Ming berkedip dan rantai es lainnya terbang keluar dari tubuhnya. Ini adalah rantai es terakhir, dan juga yang terkuat. Rantai es ini telah disempurnakan menjadi cairan misterius. Bab 2770 Dewa Kuno Lautan Bunga. Tetua berkulit gelap itu jelas tidak menyangka Lu Ming akan melakukan gerakan seperti itu. Dia sedikit terkejut. Pada saat yang sama, dia mengubah posisi pedangnya dan menebas rantai es ke-9. Namun, ketika pedang tempurnya mengenai rantai es ke-9, ekspresinya berubah drastis. Itu karena dia merasakan hawa dingin yang sangat mengerikan datang ke arahnya. Seolah-olah itu akan membekukan darahnya dan bahkan kekuatan surgawinya. Suara mendesing. Rantai es lainnya bergetar dan melilit lelaki tua berkulit gelap itu, mencoba menjebaknya sampai mati. Bocah ini, sungguh teknik yang mengejutkan. Tetua berkulit gelap itu terkejut. Dia tidak lagi peduli untuk menyembunyikan identitasnya. Pada saat ini, dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Kekuatan surgawinya melonjak dan menyerang hawa dingin di tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya pedang meledak dan menyapu rantai es. Akan tetapi, meskipun ia mengerahkan seluruh tenaganya, sulit baginya untuk mempertahankan penyamarannya. Tubuh dan ototnya mulai berubah, menampakkan penampilan aslinya. Le Zong. Lu Ming meraung, niat membunuhnya dingin. Benar sekali. Tetua berkulit gelap ini adalah Le Zong. Dia menyamar dan tampaknya telah mengembangkan teknik rahasia. Bahkan auranya pun tersembunyi. Lu Ming sama sekali tidak mengenalinya. Lu Ming, kau benar-benar mengejutkanku. Kau benar-benar memaksaku untuk menunjukkan wujud asliku. Namun, kau tetap harus mati. Le berteriak dingin, tatapannya amat dingin. Aku harus membunuh Lu Ming hari ini, gerutunya dalam hati. Lu Ming terlalu menakutkan. Dia masih sangat muda dan kultivasinya hanya pada tahap pertama dewa sejati, tetapi kekuatan tempurnya sangat mengerikan sehingga sulit dibayangkan. Dia baru berada di tahap pertama alam dewa sejati, tetapi di bawah serangannya yang terus-menerus, dia hanya terluka dan tidak mati. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia akan merasa sulit untuk mempercayainya. Jika Lu Ming diberi waktu untuk tumbuh, dia akan menjadi lebih kuat. Setelah beberapa lama, dia takut akan mati di tangan Lu Ming. Oleh karena itu, dia harus membunuh Lu Ming. Membunuh.
Le Zong mengerahkan segenap kekuatannya dan menyerang Lu Ming. Ayo pergi. Kali ini, Lu Ming berbalik dan pergi. Dia tidak mau repot-repot bertarung dengan Le Zong. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang bukan tandingan Le Zong. Bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya, dia tetap bukan tandingannya. Karena dia bukan tandingannya, akan terlalu bodoh untuk terus bertarung. Orang tua ini, aku akan membunuhnya nanti. Lu Ming berpikir dalam hati. Selama dia mendapatkan bunga dewa kuno, tubuh surgawinya akan berubah dan dia akan mampu mengolah formula karakter pertempuran dengan 4 kali kekuatan tempurnya. Kemudian, dia hanya perlu menerobos satu tahap lagi untuk mencapai tahap kedua dewa sejati. Lu Ming yakin bahwa dia bisa melawan Le Zong dan bahkan membunuhnya. Lu Ming mengerahkan jurus 9 kunpeng surgawi dan menyerbu ke kedalaman lembah. Kau ingin pergi? Aku akan membunuhmu kemanapun kau pergi hari ini. Dia berteriak dingin dan mengejar Lu Ming dengan cepat. Mereka berdua, yang satu mengejar dan yang satu melarikan diri, terus masuk jauh ke dalam lembah. Tentu saja ada pula yang bergegas ke kedalaman lembah. Dan EBSP, namun, bunga dewa kuno muncul dari waktu ke waktu di sepanjang jalan, dan beberapa orang berhenti untuk memperjuangkannya. Setelah terbang beberapa saat, tiba-tiba tercium aroma yang kuat dari depan. Pada saat yang sama, terjadi fluktuasi energi yang sangat padat yang memenuhi udara. Tiba-tiba, sosok Lu Ming berhenti. Dia membelalakan matanya dan menatap ke depan dengan linglung. Bocah, kenapa kamu tidak lari lagi? Le Zong segera menyusulnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sosoknya berhenti. Matanya terbuka lebar saat dia melihat ke depannya dengan tak percaya. Bukan hanya mereka berdua, beberapa orang lain yang bergegas ke sini juga dalam kondisi yang sama. Dia tercengang dan terdiam, tetapi segera setelah itu, dia merasakan keserakahan yang mendalam. Itu karena bagian depannya dipenuhi dengan bunga dewa kuno. Ada sebidang tanah datar di depan mereka. Ada lembah di 8 arah di sebidang tanah ini. Lembah tempat Lu Ming dan yang lainnya berada hanyalah satu dari 8 lembah. 8 lembah bertemu di sini. Tempat ini dipenuhi dengan bunga dewa kuno. Ada bunga dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti lautan bunga dewa kuno, bergoyang dan mempesona. Gulu, bahkan Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Dia tidak pernah menyangka ada begitu banyak bunga dewa kuno di sini. 10.000 bunga, 20.000, singkatnya, sulit untuk menghitungnya. Hahaha, aku kaya, aku kaya. Dengan begitu banyak bunga dewa kuno, seberapa kuat tubuh dewa saya? Kerumunan akhirnya bereaksi. Banyak dari mereka bergegas menuju bunga dewa kuno dengan mata merah. Bunga dewa kuno, mata Le Zong dipenuhi dengan keserakahan. Dia tidak peduli tentang membunuh Lu Ming dan menerkam bunga dewa kuno. Keinginannya terhadap bunga dewa kuno lebih kuat daripada keinginannya untuk membunuh Lu Ming. Asyik, Lu Ming juga bergegas maju. Kekuatan surgawinya terkondensasi menjadi tangan besar dan meraih bunga dewa kuno. Namun, dia tidak dapat meraihnya. Rune mulai muncul di akar bunga, membentuk lingkaran cahaya yang melindungi bunga. Ada formasi besar yang melindunginya. Bunga dewa kuno ini sebenarnya dilindungi oleh formasi besar. Lu Ming terkejut. Ia mencoba meraih bunga dewa kuno lainnya, tetapi hasilnya tetap sama. Ketika Lu Ming meraihnya, rune muncul dari akar bunga dewa kuno, membentuk lingkaran cahaya yang menyelimuti bunga dewa kuno tersebut. Sial, apa yang terjadi? Aku benar-benar tidak bisa mengambilnya. Sialan, bunga dewa kuno ini dilindungi oleh sebuah formasi. Pukul 15.35. Yang lainnya pun bersorak. Mereka tidak dapat memetik satu bunga pun, tidak satu pun. Semua bunga dewa kuno dilindungi oleh formasi, yang membuat wajah semua orang menjadi sangat muram. Seperti gunung emas di depannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Menakjubkan, menakjubkan. Ini adalah susunan yang sangat besar dengan semua bunga dewa kuno yang ditanam di mata susunan tersebut. Ada begitu banyak mata susunan tersebut. Apa yang ingin dilakukan oleh orang yang memasang susunan tersebut? Petik 2. Di lautan kesadarannya, kerangka hitam itu duduk di lukisan itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat segala sesuatu di luar. Mereka semua ditanam di mata formasi. Pandangan dari dalam juga terfokus. Lu Ming tentu saja mendengar kata-kata kerangka hitam itu. Ada gelombang besar di hatinya. Jika memang begitu, maka formasi ini sungguh luar biasa.
Ada berapa banyak mata formasi itu? Yang lainnya mencoba memetik bunga dewa kuno lainnya, tetapi tanpa kecuali, mereka semua gagal. Tidak seorang pun mampu memetik satu pun bunga dewa kuno. Pada saat ini, semakin banyak orang datang dari belakang. Ketika mereka melihat lautan bunga dewa kuno, mereka juga terkejut. Kemudian, mereka bergabung dengan kelompok untuk memetik bunga. Tentu saja, tidak ada yang bisa memetik satu bunga pun. Wus, wus, wus. Tiba-tiba, suara mengerikan yang menusuk udara datang dari segala arah. Itu adalah anak panah yang bagaikan kilat hitam, melesat ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming terkejut. Sebuah tombak panjang muncul dan melesat keluar terus-menerus, menangkis beberapa anak panah. Dan EBSP, tetapi tidak semua orang bereaksi secepat itu. Teriakan terdengar saat banyak orang tertembak oleh anak panah dan tewas di Laut Bunga Dewa Kuno. Bab 2770 Keturunan Dewa Kuno. Siapa ini? Seseorang berteriak dan melihat ke segala arah. Lalu, semua orang terkejut. Sekelompok besar orang telah muncul di tebing lembah. Orang-orang ini memegang busur besar di tangan mereka dan berdiri di dinding tebing, mengelilingi mereka. Penyusup ke Gunung Dewa Kuno akan mati. Di tebing utara, ada seorang pemuda dengan ekspresi dingin. Dia berbicara dengan dingin. Kalian, apakah kalian keturunan Dewa Kuno? Seseorang berseru. Yang lainnya juga terkejut. Keturunan Dewa Kuno. Bukankah keturunan para dewa kuno telah menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Konon katanya keturunan dewa-dewi kuno telah punah, hanya menyisakan gunung dewa-dewi kuno. Apakah semua itu palsu? Mungkinkah keturunan para dewa kuno telah bersembunyi di gunung dewa kuno selama bertahun-tahun? Karena keturunan para dewa kuno belum dimusnahkan, mengapa mereka tidak muncul setelah bertahun-tahun? Pikiran banyak orang dipenuhi dengan pertanyaan. Akan tetapi, keturunan para dewa kuno jelas tidak akan menjawab pertanyaan mereka. Membunuh. Di tebing utara, pemuda itu melambaikan tangannya dan memberi perintah. Seketika, keturunan dewa kuno menarik busur dan anak panah mereka. Satu demi satu, anak panah melesat di udara dan melesat ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Lagi pula, bunga dewa kuno dilindungi oleh suatu formasi, jadi mereka tidak takut menyakitinya. Puff, puff. Orang-orang terus-menerus tertembak oleh anak panah dan mati di tempat, darah mengalir di seluruh tanah. Banyak dari keturunan dewa kuno ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebagian besar dari mereka berada di alam dewa sejati, dan anak panah yang mereka tembakkan memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain yang setingkat penguasa domain, tidak ada seorang pun yang dapat memblokirnya 100%. Aku tidak peduli jika mereka adalah keturunan dewa kuno. Maju terus dan bunuh mereka. Seseorang berteriak dan bergegas menaiki tebing, menyerang keturunan dewa kuno. Kau terlalu percaya diri. Turunlah. Enyah. Di dinding tebing, beberapa sosok kekar muncul. Otot-otot mereka menonjol seperti naga bertanduk yang melilit mereka, penuh kekuatan. Kekuatan orang-orang ini sangat mengejutkan. Saat mereka menyerang, langit berguncang hebat. Mereka yang menyerbu ke arah tebing itu semua tersentak jatuh, bahkan mereka yang berada di level penguasa domain. Wah, Lu Ming menghentakkan kaki di tanah dan berlari menuju tebing timur seperti tombak panjang. Turun. Seorang pria parubaya menyerang Lu Ming dan melancarkan beberapa pukulan berturut-turut. Kekuatan pukulannya yang mengerikan menghantam Lu Ming. Kuat, sangat kuat. Meskipun pria parubaya ini hanya berada di alam dewa sejati, dia pasti telah mencapai puncak alam dewa sejati tahap 9. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Le Zong, dan dia mungkin bahkan lebih kuat. Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan tombak panjangnya secara horizontal. Namun, kekuatan tinju lawan malah menghantamnya. Tubuh Lu Ming mundur dengan cepat seolah-olah dia sedang dihantam gunung dan dia jatuh ke lembah. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Lu Ming merasa mati rasa di sekujur tubuhnya. Ki dan darah di tubuhnya mendidih, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dan EBSP, ia menyadari bahwa kekuatan surgawi lawannya tidak terlalu buruk, tetapi kekuatan tubuh surgawinya sangat mencengangkan. Jauh lebih kuat daripada kultivator lainnya. Bila mereka bekerja sama, kekuatan tempur mereka akan sangat kuat. Keturunan Dewa Kuno Lu Ming yakin bahwa pihak lain adalah keturunan Dewa Kuno. Menurut legenda, ketika alam semesta purba pertama kali diciptakan, sekelompok roh Dewa Kuno lahir secara alami.
Roh dewa kuno ini dapat dikatakan sebagai bentuk kehidupan paling awal di alam semesta purba. Roh dewa paling awal lahir dengan kekuatan yang mengerikan. Khususnya, tubuh dewa mereka sangat kuat. Dewa-dewa paling awal dan paling kuno adalah dewa-dewa kuno. Keturunan para dewa kuno di bintang dewa kuno, sesuai dengan namanya, dikatakan sebagai keturunan dewa kuno. Meskipun garis keturunan mereka sangat tipis, tubuh surgawi mereka masih lebih kuat daripada orang biasa. Untuk sesaat, tak seorang pun bisa bergegas keluar dari tempat ini. Di belakang mereka masih ada orang-orang yang bergegas mendekat. Tak lama kemudian, lebih dari 10.000 orang yang telah memasuki Gunung Dewa Kuno semuanya berkumpul di sini. Hampir semua orang ada di sini, jadi mari kita biarkan mereka pergi. Di tebing utara, pemuda itu berkata dengan dingin. Kemudian, dia mengangkat lengannya tinggi-tinggi dan suaranya bergema di seluruh area. Aktifkan formasi dan bunuh semua penyusup, perintah sumo. Aktifkan formasi. Seseorang berteriak, "Wus!" Setelah itu, rune padat muncul di dinding tebing di segala arah. Akar bunga dewa kuno di bawah kaki mereka juga ditutupi oleh rune. Rune yang tak terhitung jumlahnya terjalin satu sama lain, membentuk formasi besar. Daerah itu diselimuti oleh perisai cahaya berwarna merah darah. Lu Ming dan yang lainnya semuanya diselimuti oleh perisai cahaya ini. Keturunan para dewa kuno berada di luar penghalang cahaya. Tidak bagus. Ekspresi banyak orang berubah drastis, dan mereka merasakan firasat buruk di hati mereka. Mundur, serang, teriak seseorang. Dia tidak lagi peduli dengan bunga dewa kuno dan bergegas menuju lembah tempat mereka berasal. Segala macam serangan dilancarkan ke perisai cahaya. Namun, saat serangan ini mengenai perisai cahaya, serangan itu tidak menimbulkan riak apapun. Perisai cahaya itu tidak bergerak sama sekali. Serang, serang, semakin banyak orang bergabung dalam serangan itu, tetapi tidak ada gunanya. Hehe, orang-orang bodoh ini masih ingin melarikan diri. Begitu kalian memasuki formasi ini, kalian ditakdirkan untuk mati di sini. Pemuda di tebing utara tertawa dingin. Ini sudah dimulai. Kata seorang lelaki tua di samping lelaki muda itu dengan dingin. Pada saat ini, kabut merah darah tiba-tiba muncul dalam penghalang cahaya formasi itu. Ah! Seseorang menjerit mengerikan saat kabut merah darah menyelimuti dirinya. Tubuhnya mulai terkikis hebat. Daging dan darahnya mencair dengan cepat, dan dalam beberapa tarikan napas, ia telah berubah menjadi genangan cairan. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini sangat ketakutan hingga hati dan perut mereka gemetar. Ah! Ah! Namun, teriakan-teriakan lain segera terdengar. Kabut merah darah muncul dari tanah. Beberapa orang diselimuti kabut merah darah dan mengikuti jejak orang sebelumnya. Sialan, sialan, maju terus. Saya tidak ingin mati. Dan EBSCP, semua orang bersorak dan dengan gila menyerang penghalang cahaya, tetapi tidak ada gunanya. Di dalam perisai cahaya, kabut merah darah tumbuh semakin tebal. Cici, ayam goreng. Lu Ming diselimuti kabut merah darah. Dia menggunakan semua kekuatan surgawinya untuk melawannya, tetapi meskipun itu adalah kekuatan surgawi penguasa, ada suara mendesis korosi. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lama. Kabut ini sangat menakutkan. Bahkan kekuatan surgawi pun akan sulit untuk dilawan. Mereka yang memiliki kultivasi kuat dan di atas tahap 7 dewa sejati masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Sedangkan bagi mereka yang kultivasinya lemah, mereka sama sekali tidak bisa bertahan. Kekuatan surgawi pelindung mereka terkikis, dan tubuh mereka terkikis oleh kabut merah darah. Mereka mengeluarkan tangisan sedih dan kemudian berubah menjadi genangan cairan merah darah. Pada awalnya, mereka yang berada di bawah dewa sejati tingkat 3 tidak dapat menahannya. Namun, seiring kabut merah darah semakin tebal, perlahan-lahan, mereka yang berada di dewa sejati tingkat 4 ke atas juga mulai tidak dapat menahannya. Keluarkan aku, keluarkan aku. Aku tidak ingin mati. Ampuni aku. Banyak orang berteriak dan mulai memohon belas kasihan. Namun, keturunan para dewa kuno memiliki ekspresi dingin dan tidak tergerak. Bab 2771 Iblis Tulang. Waktu berlalu dengan lambat, kabut semakin tebal, bahkan mulai menghalangi pandangan, dan kekuatan kabut juga semakin kuat. Semakin banyak orang yang meleleh menjadi cairan. Anehnya, cairan itu dengan cepat meresap ke dalam tanah dan tampaknya diserap oleh bunga dewa kuno. Bunga itu menjadi semakin indah.
Semakin banyak orang yang meninggal. Lebih dari 10.000 orang telah masuk, tetapi sekarang, hanya tersisa kurang dari 5.000 orang. Orang-orang meninggal setiap detik. Cici, ayam goreng. Tubuh Luming dikelilingi oleh kabut merah darah. Kekuatan surgawinya terus-menerus terkikis. Untungnya, Luming memiliki formula, ukuran, dan menyimpan sejumlah besar kekuatan surgawi. Dia selalu dapat mempertahankan kekuatan surgawinya pada puncaknya. Namun, ini bukanlah solusi. Tidak peduli berapa banyak kekuatan surgawi yang dia simpan, akan ada saatnya dia akan kehabisan. Apa yang harus kita lakukan? Luming segera memikirkan tindakan balasan. Menakjubkan, dia benar-benar menyiapkan susunan yang begitu besar. Keturunan Dewa Kuno sangat ambisius. Kerangka hitam itu berbicara lagi. Senior, apa yang kamu lihat? Luming bertanya tergesa-gesa. Meskipun formasi ini sangat dalam, dengan pengetahuan orang tua ini, aku secara alami dapat melihatnya dengan satu pandangan. Ada bunga dewa kuno yang ditanam di setiap mata formasi, lanjut kerangka hitam itu dengan bangga. Ini untuk sesuatu yang besar. Bunga-bunga dewa kuno ini akan menyatu dengan formasi dan menyerap sejumlah besar daging dan darah untuk melengkapi formasi tersebut. Ketika itu terjadi, orang yang mengatur formasi tersebut akan menyerap bunga-bunga dewa kuno semua orang dan memadatkan hati dewa kuno. Sungguh cara yang kejam. Mungkinkah kita bisa masuk karena seseorang dengan sengaja menipu kita? Lu Ming bergumam. Pada saat ini, dia memikirkan banyak hal. Mengapa begitu banyak peta gunung dewa kuno muncul di bintang dewa kuno pada saat yang sama? Jelas bahwa seseorang telah dengan sengaja menarik semua ahli di bintang dewa kuno. Kemudian, dia akan memancing mereka ke sini, membunuh mereka, dan membiarkan bunga dewa kuno menyerap darah dan daging mereka. Setelah diingatkan oleh kerangka hitam, Luming tiba-tiba mengetahui segalanya. Alasan mengapa mereka bisa memasuki gunung dewa kuno adalah karena seseorang telah mengaturnya dengan sengaja. Orang yang mengatur semua ini adalah keturunan dewa kuno. Senior, apa hati dewa kuno itu? Petik 2. Luming bertanya lagi. Biarkan orang tua ini memberitahu Anda. Yang disebut keturunan dewa kuno ini sebenarnya memiliki garis keturunan yang sangat tipis. Mereka bahkan tidak dapat dianggap sebagai keturunan dewa kuno. Hanya mereka yang telah memadatkan hati dewa kuno yang dapat dianggap sebagai keturunan sejati dewa kuno. Dengan hati dewa kuno, tubuh surgawi seseorang dapat terus menjadi lebih kuat. Kekuatan bertarung mereka luar biasa. Orang-orang ini tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Kerangka hitam menjelaskan. Luming tiba-tiba menyadari sesuatu. Namun, tidak semudah itu untuk memadatkan hati dewa kuno. Saya khawatir tidak cukup hanya dengan daging dan darah kalian. Kata kerangka hitam itu. Jika itu tidak cukup, lalu apa gunanya memikat kita ke sini? Luming bingung. Jika tebakanku benar, maka orang yang mengatur ini pasti telah mengorbankan sejumlah besar keturunan dewa kuno untuk memadatkan hati dewa kuno. Cek-cek. Sungguh metode yang kejam. Kerangka hitam itu mendecak lidahnya, seolah-olah dia sangat menghargai. Adapun Luming, dia sangat terkejut. Dan EBSCP, ia bahkan harus mengorbankan sejumlah besar keturunan dewa kuno dan membantai rasnya sendiri untuk membantunya. Cara seperti ini sungguh kejam. Hehe, keturunan para dewa kuno ini mungkin masih dalam kegelapan. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak akan hidup lama lagi. Kerangka hitam itu terkekeh. Senior, bagaimana kita bisa keluar? Kalau terus begini, aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kata Luming. Dalam waktu singkat, kabut merah darah di sini telah menjadi sangat tebal, dan penglihatan mereka semakin memburuk. Ketika mereka melihat ke atas, mereka hampir tidak dapat melihat sosok-sosok di tebing. Semakin banyak orang yang meninggal. Orang-orang yang tersisa semuanya sangat ketakutan. Sialan, sialan. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Lezong meraung dalam hatinya, wajahnya sangat ganas. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya seperti itu ketika dia datang untuk memburu Luming. Meskipun tingkat kultivasinya berada di puncak tahap 9 alam dewa sejati dan dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu, dia tetap akan mati jika waktu terus berjalan. Dia sangat ketakutan. Yang lainnya sama saja. Jangan khawatir. Aku sudah menyelamatkanmu beberapa kali. Bagaimana mungkin aku hanya melihatmu mati di sini? Di masa depan, aku masih memiliki hal-hal yang perlu kamu lakukan.
Kata kerangka hitam itu. Berapa kali kau menyelamatkanku? Lu Ming bingung. Bukankah dia baru saja mengingatkannya sebelumnya bahwa Le Zong ingin membunuhnya? Itu hanya sekali. Omong kosong. Ketika kau dikelilingi oleh pohon haus darah iblis di hutan, siapa yang menyelamatkanmu? Orang itu, Jing Yu, hanya memiliki sedikit jejaknya yang tersisa. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk menyelamatkanmu? Kerangka hitam itu memarahi. Lu Ming tiba-tiba menyadari sesuatu. Dulu, saat baru saja bergabung dengan Sekte Kongsuan, ia pergi ke hutan bersama Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan beberapa orang lainnya untuk berlatih. Mereka bertemu dengan sekelompok pohon iblis haus darah yang mengerikan di jurang, dan mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Pada saat itu, potret Jing Yu telah terbang dan membuat pohon iblis haus darah itu ketakutan. Ternyata kerangka hitam itu sedang bergerak. Tunggu sebentar, jika dia menyebut Jing Yu sebagai orang itu, maka dia bukan Jing Yu. Jantung Lu Ming tiba-tiba berdebar kencang. Sebelumnya, dia sudah menduga bahwa kerangka hitam itu adalah transformasi Jing Yu. Junior berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkanku. Bolehkah aku tahu bagaimana menyapa senior? Kata Lu Ming. Kamu bisa memanggilku Bon Devil saja. Kata kerangka hitam itu dengan acuh tak acuh. Iblis tulang senior, bagaimana aku bisa melarikan diri? Lu Ming bertanya. Kabut dari formasi ini sangat kuat, tetapi aku akan mentransfer sebagian kekuatanku kepadamu. Cukup untuk menghalangi kabut dari luar. Namun, izinkan aku memberitahumu, aku tidak punya banyak kekuatan lagi, jadi jangan harap aku akan membantumu jika kamu menghadapi bahaya di masa mendatang. Bon memperingatkan. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mari kita bicarakan hal ini setelah kita melewati kesulitan saat ini. Belum terlambat untuk membicarakan masa depan. Pada saat ini, tubuh iblis tulang bersinar dan energi hitam legam mengalir ke tubuh Lu Ming. Lapisan cahaya hitam segera muncul di permukaan tubuh Lu Ming, sepenuhnya menghalangi kabut merah darah di luar dan mengisolasinya dari dunia. Tekanan Lu Ming berkurang drastis dan dia merasa lega. Namun, pemandangan ini dilihat oleh Le Zong yang tidak jauh darinya. Anak ini benar-benar dapat mengisolasi kabut merah darah. Harta karun, anak ini pasti punya harta karun. Aku akan mengambilnya. Lesin meraung dalam hatinya, matanya menampakkan ekspresi serakah. Dia mengira Lu Ming mempunyai semacam harta karun yang dapat menahan kabut berwarna darah di luar. Jika dia dapat merebutnya, dia mungkin bisa hidup. Dia bergegas menuju Lu Ming. Orang tua ini, Lu Ming tentu saja juga menyadari keberadaan Le Zong. Niat membunuh yang kuat terpancar di matanya. Nak, serahkan harta karunmu. Dia merendahkan suaranya karena takut didengar orang lain dan bersaing dengannya. Serahkan adikmu. Mati. Lu Ming berteriak dan menyerang dengan sekuat tenaga.